Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali kalau hari ini dapat berjumpa kembali melalui renungan Salam Pagi. Saya berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat semuanya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tema renungan hari ini adalah kamu adalah garam dunia. Dari teks Matius pasal 5 ayat 13 hari ini yang kita renungkan bersama. Kamu adalah garam dunia adalah menyatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengaruh yang sifatnya melindungi orang-orang lain yang mencegah pembusukan moral dan rohani. Kabar baik yang mereka bawa akan menyelamatkan kehidupan. Pengaruh yang diinginkan Tuhan adalah agar semua murid dan orang-orang pada waktu itu bisa menyelamatkan sesamanya, menyucikan sesamanya, berguna bagi sesamanya, menambah gairah dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu, dan menjadi suatu daya bagi perdamaian. Namun kalimat selanjutnya dalam pasal 5 ayat 13 menjelaskan bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi ada gunanya, ya, tidak ada lagi gunanya sama sekali selain dibuang dan diinjak orang. Jika garam itu benar-benar garam, bagaimana mungkin garam itu kehilangan rasanya? Tentu yang namanya garam, dia akan tetap asin dan bisa mempertahankan keasinannya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya bahwa bila mereka gagal melakukan fungsi garam, mereka tidak mempunyai manfaat apapun. Apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini yang bertepatan dengan bulan perdamaian? Benang merahnya adalah bahwa saya dan saudara sebagai orang percaya adalah garam dunia. Saya dan saudara bukanlah garam dapur yang hanya dibutuhkan pada saat memasak saja, kemudian setelah itu tidak memiliki manfaatnya lagi. Saya dan saudara bukanlah garam di laut yang fungsinya hanya sebatas untuk mengasinkan air laut bagi hidupnya hewan-hewan yang ada di laut saja. Saya dan saudara juga bukanlah garam di pasar yang dijual belikan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi setiap orang. Namun saya dan saudara adalah garam dunia yang mempunyai fungsi khusus yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu memberi pengaruh yang baik seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hari ini selagi saya dan saudara diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan Yesus, gunakanlah hidup saya dan saudara untuk memberi teladan hidup yang baik. Berilah pengaruh hidup yang baik melalui perkataan kita. Mulailah berkata-kata yang positif tentang orang lain. Dan juga melalui perbuatan kita, mulailah mengerti dan menolong, bukan hanya mau memanfaatkan orang lain, bukan hanya orang yang kita kenal dekat saja, tapi kepada semua orang dengan tulus. Dan satu pertanyaan, jika garam itu menjadi tawar, apa gunanya lagi? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kiranya garam, fungsi garam dalam hidup saya dan saudara tidak pernah luntur dan tetap terus menjadi asin, memberi pengaruh dan memberi teladan bagi banyak orang. Dan kiranya di bulan ini sebagai gereja Mennonite yang pantang kekerasan, kita terus mengingat bahwa kita adalah garam dunia yang terus setiap hari memberi pengaruh dan memberi teladan melalui perkataan, melalui perbuatan kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami belajar menjadi garam dunia,
fungsi garam itu. Biar kami terus teladani dari Engkau Tuhan, memberi pengaruh, memberi teladan, memberi contoh yang baik, mulai dari keluarga kami, mulai dari istri anak suami kami, mulai dari lingkungan tetangga kami, mulai dari setiap gereja kami hari ini, melalui setiap masyarakat di mana kami berada dan komunitas di mana kami berada. Kami mulai berubah dan memberi pengaruh yang baik melalui sikap hidup kami, perkataan kami, dan pikiran kami. Dan kami terus menceritakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Dan setiap orang yang melihat hidup kami percaya bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dan terus menguatkan iman kepercayaan kita. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.